Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 11 ingin memaparkan materi mengenai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya Sabina Faraziza. Nama saya Nisrina Fauzana Zurini. Nama saya Fanya Amalia Syahrani Arilda. Sebelum memaparkan materi, kami akan tadarus terlebih dahulu, dimulai dari Fanya Amalia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yuhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Wa iza qila lahum tatufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakil la yashkurun. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu annu minu kama amanash sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakil la ya'lamun. Wa izal lakul lazina amanu qalu amana wa iza halau illa syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil lazis tawqada
falamma ado'atna haulahu dhahaballahu binurihim watarakahum fi zulumatin la yubsirun sumhum bukmun umyun fahum la yarji'un au kasoyibin minas sama'i fihi zulumatu waradu wabarq yaj'aluna asobi ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazarul maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barku yakhtafu absarahum kulama ado'a lahum masyawfihi wa iza azlama alaihim walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum shadaqallahu azim. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan materi mengenai bab 11. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok beserta nilai. Berikut adalah materinya. Yang A, karakteristik masyarakat multikultural. B, strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. C, karakteristik Islam di Indonesia. D, konsep ukhuwah Islamiyah. Next. E, toleransi antar dan interumat beragama. F, konsep moderasi Islam. G, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. H, kesimpulan. Karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam kelompok suku budaya yang saling berbeda atau primordial. Yang kedua, mempunyai struktur yang terbagi ke dalam lembaga non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. Keempat, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung secara ekonomi. Yang kelima, adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok lain. B. Strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Pendekatan multikulturalisme dalam dakwah berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dalam keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Mengingat aktivitas dakwah tidak terlepas dari masyarakat, maka perkembangannya pun seharusnya berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat. Artinya, aktivitas dakwah hendaknya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Selama ini, aktivitas dakwah jauh tertinggal dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, sehingga dakwah terkesan jalan di tempat. Pada saat melakukan pembudayaan Islam di masyarakat multikultural akan menghadapi beberapa konsekuensi. Di antaranya yang pertama yaitu konflik. Kondisi kemajemukan berpengaruh terhadap munculnya potensi konflik horizontal. Yang kedua yaitu munculnya sikap primordialisme, yaitu paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir, baik mengenai tradisi, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Yang ketiga yaitu munculnya sikap etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Yang keempat yaitu munculnya sikap fanatik dan ekstrim. Fanatik merupakan sikap untuk meyakini ajaran atau mendukung dengan sangat kuat suatu kelompok tertentu. Ekstrim yaitu fanatik, sangat keras dan teguh.
Seorang ekstremis menganggap bahwa hanya pendapat kelompok sendirilah yang benar dan menolak pendapat dari luar kelompoknya. Yang terakhir yaitu politik aliran, yaitu ideologi non-formal yang dianut oleh anggota organisasi politik dalam suatu negara. C. Karakteristik Islam di Indonesia. Indonesia memiliki karakter Islam yang khas. Islam di Indonesia beradaptasi dengan budaya lokal Nusantara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan golongan yang ada. Karakteristik Islam di Indonesia yang pertama yaitu Islam di Indonesia memiliki toleransi beragama yang tinggi. 2. Lebih damai, ramah, dan toleran dengan fanatisme yang tipis. 3. Keterbukaannya terhadap hal-hal dan gagasan-gagasan baru. 4. Sangat akomodatif terhadap kepercayaan, praktik keagamaan, tradisi, dan budaya lokal. Yang terakhir, Islam yang berkebangsaan, yaitu agama dan kebangsaan merupakan satu kesatuan. Islam di Indonesia memberikan contoh yang baik bagaimana sebuah agama dapat berkembang dalam masyarakat yang plural dan multietnis. Karakteristik Islam di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang sejarah terbangun dari Islam yang berkembang di Nusantara pada waktu itu. Sejak awal Islam masuk ke Nusantara, khususnya Jawa, digunakan pendekatan kedamaian. Penyebaran Islam kala itu dilakukan melalui pendekatan kebudayaan Nusantara yang mana kebudayaan digunakan sebagai senjata dakwah. Sehingga tidak heran apabila dalam perkembangannya Islam sangat erat dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Di tengah-tengah negara yang multikultural, Islam di Indonesia mengadopsi budaya lokal untuk memperkaya hasanah pengalaman keislamannya. Sehingga tidak mengherankan jika Islam di Indonesia mempunyai variasi karakter keislaman yang khas. Dengan begitu, tidak heran apabila kita melihat banyak sekali perbedaan antara kebudayaan Islam di Timur Tengah dengan kebudayaan Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah konsep ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah secara etimologi berasal dari kata akhun. Kata akhun ini dapat berarti saudara kandung, seketurunan, atau dapat juga berarti teman. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu ikhwat yang berarti saudara kandung dan yang berarti teman. Jadi ukhuwah secara etimologi bisa diartikan sebagai persaudaraan. Hasan dalam Arpanuddin 2016 berpendapat bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hubungan yang terjalin antara sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, pendidikan, maupun tingkat religius seseorang. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sudah ditegaskan bahwa setiap muslim adalah saudara. Maka jika terjadi perselisihan, pertikaian, maupun perbedaan pendapat, kita diwajibkan untuk mendamaikannya. Dalam Hadiyin 2017, untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan 3 konsep Islamiyah. Konsep yang pertama adalah konsep tanawu al-ibadah, atau keberagaman cara beribadah. Mengakui adanya keberagaman selama praktik ibadah merujuk pada Rasulullah adalah maksud dari konsep ini. Keragaman dalam beribadah merupakan hasil interpretasi dari semua perilaku Rasulullah yang terdapat dalam riwayat hadis. Interpretasi pasti menimbulkan perbedaan-perbedaan. Untuk menyikapinya, kita bisa mencari sumber yang jelas yang lebih dekat dengan kebenarannya dan dipercayai oleh banyak ahli. Yang kedua, konsep al-muhtiyu fi al-ijtihadi lahu ajrun. Artinya, yang salah dalam berjihad pun mendapat ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah jika seorang melakukan jihad, namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak akan berdosa. Ia akan tetap mendapatkan pahala selama tetap mengikuti pendapat ulama. Perlu diketahui bahwa yang menentukan seorang berdosa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Yang ketiga adalah konsep la hukma lillah qabla ijtihad al-mujahid. Artinya Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mutajahid. Konsep ini dapat dipahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, kita diharapkan para mujtahid dapat menetapkannya melalui ijtihad. Selanjutnya, toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu sikap untuk menghormati dan menghargai kelompok-kelompok agama lain. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin
menjunjung tinggi saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sedangkan toleransi internal umat beragama yaitu sikap saling menghormati terhadap kelompok-kelompok dalam suatu agama. Di dalam suatu agama terdapat kelompok-kelompok umum, paham, dan tata cara pengamalan agama yang berbeda. Islam sebagai agama yang menebarkan kedamaian mengarahkan manusia agar mengembangkan toleransi atau tasamuh dalam menyikapi perbedaan dan perselisihan antara sesama umat manusia. Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu antara lain 1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. 2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. 3. Kelemah lembutan karena kemudahan. 4. Muka yang ceria karena kegembiraan. 5. Rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. 6. Mudah dalam berhubungan sosial. 7. Menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah. 8. Dekat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. F. Konsep moderasi Islam. Kita mulai dari pengertian moderasi itu sendiri. Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Pengertian moderasi beragama yaitu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kemudian pengertian moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap diversitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Moderasi Islam adalah salah satu manhaj atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat atau tawasud, adil atau adil, bijak atau hikmah, mengutamakan kebaikan atau al-khairiyah, serta seimbang dan proporsional atau itidal dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Moderasi Islam berarti berada pada posisi tengah atau moderat dan menjadi solusi bagi aliran-aliran pemikiran Islam yang saling berlawanan antara ekstrem kanan dan kiri. G. Nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Secara garis besar, ukhuwah Islamiyah memiliki nilai yang harus diimplementasikan baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Seperti yang pertama yaitu mengutamakan saudaranya di atas diri sendiri, serta memberi suka kepada saudaranya, seperti membantu saudara, memberikan nasihat, mendoakan, dan menutup aib sesama. Yang kedua yaitu kelapangan dada terhadap saudara, seperti tidak ada iri dan dengki terhadap saudara, memaafkan kesalahan-kesalahan saudara, tidak ada dendam, dan berbaik sangka. Yang terakhir ada kesimpulan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural yang memiliki keberagaman. Hal itu pun sering menyebabkan perpecahan. Agar kita terhindar dari konflik tersebut, marilah kita semua menanamkan semangat ukhuwah agar terwujudnya masyarakat yang damai, indah, adil, dan maslahah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.